Selanjutnya, nggih, silakan duduk Ibu. Kenapa, ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau memeriksakan anak saya, sepertinya diare. Dari kemarin pagi itu dia pupnya sehari 3 sampai 4 kali. Kemudian pupnya itu bentuknya cair. Saya takut nanti kalau semakin hari semakin lemes. Makanya saya bawa ke sini untuk diperiksa, Bu. Oh, nggih, Bu. Nanti saya periksa. Sebelum saya periksa, boleh saya pinjam buku KIA-nya untuk menulis identitas saja. Cuman untuk mengetahui identitasnya saja. Ini nggih, Bu. Oh ya, permisi ya. Dengan Ibu Wina nggih. Bu Wina usianya 24 tahun. Agama Kristen nggih, Bu. Pekerjaan karyawan pabrik. Alamat Batu. Anaknya usia berapa berarti? 3 tahun sekarang ya, Bu ya. Usia anak 3 tahun. Baik, Bu, ini bukunya saya kembalikan ke Ibu. Adiknya boleh ditidurkan di bed situ ya, Bu. Saya cuci tangan terlebih dahulu, habis ini saya periksa. Nggih. Saya periksa ya, Bu ya. Sebentar, saya lihat suhunya. Permisi ya, Dek ya. Sebentar aja. Oh, suhunya normal. Suhunya 37 derajat Celcius. Oh, diare ya. Bentar ya. Untuk diarenya seperti masih dalam batas aman kok, Bu. Ini matanya tidak cekung, bibirnya tidak kering, tugur kulitnya juga bagus. Mungkin nanti saya kasih oralit, atau Ibu bisa bikin oralit sendiri di rumah pakai gula dan pakai air gula dilarutkan dengan air dicampur dengan garam, maksud saya itu udah bisa pulih lagi ya. Udah, adiknya bisa digendong dan duduk di situ, nanti saya kasih oralit nggih, Bu. Bu, setelah saya lakukan pemeriksaan, diare yang dialami adik ini termasuk dalam diare tanpa dehidrasi, karena tadi saya lihat matanya tidak cekung, bibirnya tidak kering, dan kulitnya ini, tugur kulitnya itu masih bagus, baik. Nggih. Jadi nanti ini saya berikan oralit, dilarutkan ke dalam gelas air. Kalau usia 3 tahun bisa 100 sampai 200 ml ya, nanti diminumkan. Kalau untuk usia di bawah 1 tahun itu bisa diberi 50 sampai 100 ml. Untuk di atasnya, semisal usianya 5 tahun bisa diberi 200 atau 300 ml. Kemudian untuk makan dan ASI atau susu, kalau adiknya karena usia sudah 3 tahun, diteruskan makannya, diperhatikan nutrisinya nggih. Untuk makan makanan yang kiranya enggak bersih itu dihindari dulu nggih, Bu nggih.
diusahakan makanannya bersih, matang dengan sempurna supaya tidak terjadi diare, karena diare itu kan dari bakteri kan Bu ya, bisa menyebabkan diare. Kemudian saya tambahkan pengetahuan lagi bahwa diare itu ada yang saya jelaskan tadi kan diare tanpa dehidrasi, kemudian ada diare dengan dehidrasi ringan atau sedang. Nah itu biasanya disertai muntah, kemudian sedikit pucat, bibir kering. Itu bisa diberi Oralit 756 ml, tapi tanpa ini ya Bu ya, tidak usah pakai botol, pakai gelas saja, diminumnya sedikit-sedikit biar tidak muntah. Kemudian ada lagi ini tipe C, tadi kan tipe A, tipe B. Nah yang diare dengan dehidrasi berat itu tipe C. Nah itu biasanya sudah lemas, nggak berdaya, matanya pucat, kulitnya pucat, bibir pucat, matanya cekung, terus tugor kulitnya itu tidak baik. Kemudian itu bisa dibawa ke rumah sakit, soalnya harus penanganan khusus melalui infus, pakai infus yang namanya rinjel laktat. Kemudian setiap 1-2 jam pasien harus diperiksa ulang, dan setelah 3 jam pasien itu harus selalu diperiksa terus menerus untuk itu mengatasi dehidrasinya tersebut. Kemudian nanti adiknya usahakan selalu menjaga kebersihan nggih Bu, karena yaitu diare itu dari virus, bisa kena diare itu juga karena kebersihan kurang, kemudian makanan kurang mateng, makanannya kurang bersih, itu bisa menyebabkan diare. Nggih. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, ini oralitnya nanti kalau habis bisa buat lagi di rumah dengan air tajin sama air gula dan garam. Nggih. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Nanti semisal kalau saya butuh informasi lagi, saya hubungi Bu nggih. Ini oralitnya ya Bu, saya bawa nggih. Terima kasih, matur nuwun Bu, monggo.